Hai, ketemu lagi dengan saya di channel Milau Official. Gak ada satupun orang yang mau diselingkuhi, baik itu suami atau istri. Tapi sekarang banyak istri yang bermain api di belakang suami, yang membuat suami marah dan sangat terluka. Bahkan ada yang merasa malu dan menyesal karena sudah bertahan dengan perkawinan yang sudah dinodai dengan perselingkuhan. Banyak pertanyaan ke saya, kalau istri ketahuan selingkuh itu sebagai suami, apa yang harus dilakukan? Bertahan atau berpisah? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu akan saya jawab di video ini, tapi maaf nggak bisa dibacakan dan dijawab satu-satu ya. Jadi tonton terus video ini. Luka yang ditorehkan dari perselingkuhan itu begitu dalam yang membuat sulit untuk menerima pengkhianatan. Entah itu suami atau istri yang selingkuh. Kalau istri ketahuan selingkuh, suami itu menganggap hubungan akan berakhir saat itu juga. Makanya suami sangat responsif kalau istrinya sampai selingkuh. Karena merasa sangat menghina kelaki-lakiannya yang langsung menusuk pusat identitasnya. Gak ada satupun orang yang mau diselingkuhi. Tapi kalau kejadian yang gak enak ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Karena selingkuh bukan masalah sederhana. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jalan mana yang harus diambil. Renungkan dan pertimbangkan dengan kepala dingin dan rasakan seberapa besar rasa cinta kamu dibandingkan rasa kecewa, sakit hati, rasa benci, dan luka batin sampai hilangnya rasa percaya. Apalagi takut kalau istrinya selingkuh lagi. Kalau mau memaafkan, sebaiknya berusaha untuk percaya dan pahami seberapa besar rasa maaf di hati. Memang gak gampang memutuskan, karena butuh proses pertimbangan yang panjang kalau mau bertahan atau memilih berpisah. Semua kembali ke tujuan hidup kamu sebagai suami, kembali ke tujuan pernikahan dan tujuan sebagai seorang ayah. Mengambil keputusan kalau hati dan emosi lagi gak menentu bukan hal yang tepat untuk membuat keputusan. Cobalah untuk tenang dan pikirkan dengan kepala dingin sebelum memutuskan. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, tapi perbaiki dulu satu-satu dan fokus pada perbaikannya, bukan pada kegagalannya. Pertimbangkan dampak baik dan buruknya untuk menentukan pilihan, berpisah ataukah dipertahankan. Kita nggak bisa nyalahkan kalau ada seorang suami memilih bertahan, karena keputusan untuk memaafkan dan bertahan biasanya karena alasan anak-anak. Kalau suami memang benar-benar mau bertahan dan memilih untuk nggak berpisah, suami itu bisa minta istri untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya. Minta untuk merubah cara bergaulnya kalau selingkuh karena pergaulan yang salah. Sekarang kan banyak ya istri yang cuma di rumah tapi bisa selingkuh. Ya karena adanya media sosial. Kalau selingkuh karena kenalan di media sosial, minta untuk mengurangi atau berhenti dan gak komunikasi lagi dengan selingkuhannya di media sosial. Istri yang selingkuh harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan dan harus bisa menerima segala konsekuensinya. Kesalahan tetap kesalahan. Biar ratusan kali minta maaf tapi luka itu sulit hilang. Makanya buat para istri sebelum selingkuh pikirkan dulu dampaknya. Tapi suami juga harus memaafkan istrinya dan gak mengungkit kesalahannya lagi. Dan bimbing istri untuk lebih fokus ke ibadah. Insya Allah jadi sumber pahala buat suami. Ada juga suami yang gak bisa menceraikan istrinya, tapi sulit banget memaafkan istrinya yang sudah selingkuh. Karena rasa sakit hati dan rasa kecewanya itu lebih besar daripada rasa cinta. Yang membuat suami cuma bisa marah-marah dan merendahkan istrinya dengan kata-kata yang sangat nyakitin. Kalau udah gini, biasanya suami itu akan balas selingkuh supaya lega. Bahkan bisa sampai selingkuh berkali-kali. Kalau selingkuh karena ajang balas dendam, itu akan keterusan selingkuh dan gak akan pernah bisa berhenti. Akhirnya malah jadi kebiasaan dan menjerumuskan diri dalam dosa. Jadi gak heran kalau sekali saja istri selingkuh jadi penyebab suami selingkuh terus. Kalau kondisinya begini, pilihan terbaik insya Allah berpisah daripada dipertahankan. Jangan biarkan masalah berlarut dengan saling menyakiti atau mendiamkan. Selesaikan, tahan diri dan usahakan kontrol emosi. Karena sikap ini jadi tamparan buat istri kamu. Dan cara ini tetap bisa keluar dari permasalahan dengan kepala tetap tegak dan bisa menghindari semakin terpuruknya harga diri.
Kamu harus melupakan dan segera sembuh dari trauma. Dan kembali menata hati, kembali jadi seorang laki-laki, jadi seorang ayah yang baik. Jangan sampai mempengaruhi pekerjaan dan menurunkan kualitas hidupmu. Memang gak mudah, semua itu butuh proses penyembuhan yang panjang. Tapi yang menentukan seberapa jauh trauma mempengaruhi kita, ya diri kita sendiri. Ingat, jangan fokus pada seberapa berat kejadiannya. Bukan siapa yang mengakibatkan kejadian itu, tapi fokuslah untuk masa depan. Setiap manusia berhak bahagia. Memaafkan atau berpisah setelah diselingkuhi adalah keputusan dan hak setiap orang. Dan keputusan ada pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Saya Milau, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video